pidana nomor registrasi 180 garing PD.G garing 2022 PLTT-SBY pada hari ini, Senin, tanggal 14 November 2016 akan segera dimulai. Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama terdakwa Laura Faranafisa, 24 tahun, alamat Jalan Kolonel Suryono, Kota Surabaya. Adapun susunan majelis hakim adalah sebagai berikut: 1. Salma Ivana Aulia sebagai hakim ketua. 2. Kansa Nadif Hermayanti sebagai hakim anggota 1. 3. Aya M. Mama Alisa sebagai hakim anggota 2. Jaksa dan pengacara memasuki ruang sidang. Sebelum persidangan dimulai, kepada para hadirin dimohon agar menonaktifkan alat komunikasi demi kelancaran jalannya persidangan. Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 180 garing PIDB garing 2022 garing PNSBY pada hari Senin tanggal 14 November 2022 siap dimulai. Atas nama terdakwa Laura Faranafisa binti Abdullah dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Untuk penuntut umum, apakah terdakwa sudah bisa dihadirkan di persidangan? Bisa, yang mulia. Silakan terdakwa dipersilakan masuk. Kepada terdakwa, silakan memasuki ruangan persidangan. Saudara terdakwa, saya akan menanyakan identitas Anda terlebih dahulu. Nama terdakwa siapa? Laura Faranafisa, yang mulia. Tempat tanggal lahir di mana? Maju 23 November 1998. Warga negaraan Indonesia. umur 24 tahun. pekerjaan Karyawan perusahaan. apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan sekarang? Dan yang mulia. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana tabrak lari pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Tidak, yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Ada, yang mulia. Jika ada, mohon ditunjukkan sekarang juga.
Nama saya Maju, usia 24 tahun, tanggal lahir 23 November 1998, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, profesi karyawan perusahaan. Bahwa terdakwa Laura Farhanisa pada hari Rabu tanggal 4 September 2022 sekitar 10 Juli atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Kota Surabaya, Kecamatan Gunung Anyar, Jalur Asri nomor 27 telah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan sepenuhnya melawan hukum. Perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 7 WIB terdakwa Laura Farah dan dengan menggunakan mobil merek Avanza warna putih ke arah Kota Surabaya. Selanjutnya, saat terdakwa sedang berkendara di Jalur Asri nomor 27 dengan kecepatan tinggi karena sedang menuju kantor, sepeda motor yang berada di belakang mobil terdakwa mencoba mendahului mobil terdakwa. Lalu mobil terdakwa dengan kecepatan tinggi menabrak motor tersebut hingga korban jatuh dan terlepas jauh 5 meter. Setelah itu, korban terjatuh diri dan kepala korban berlumuran darah. Lalu setelah kejadian itu, terdakwa Laura Farah langsung meninggalkan korban tanpa mengantar korban ke rumah sakit. Atas kejadian itu, korban banyak dirugikan, yaitu korban luka dan bagian otak sehingga korban tidak bisa terselamatkan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 UU nomor 22 tahun 2009. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Sekian Ibunya. Terima kasih untuk penuntut umum. Terdakwa apakah sudah mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Tidak yang mulia, untuk eksepsi saya serahkan semua kepada penasihat hukum. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Tidak yang mulia. Karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah saksi sudah siap dihadirkan? Siap yang mulia. Untuk saksi silakan bisa dihadirkan di ruang persidangan sekarang. Kepada para saksi, silakan memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi, apakah saudara siap bersenang dan berani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Baiklah, bisa lihat identitas saudara berupa KTP. Baiklah, saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama saudara? Tempat tanggal lahir? Apakah saudara mengenal terdakwa? Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Baik, silakan saksi memberikan berkas yang Anda miliki kepada jaksa penuntut umum. Saksi dimohon untuk kembali ke tempat semula. Untuk saksi yang kedua, silakan bisa dihadirkan di ruang persidangan sekarang. Untuk jaksa penuntut
kedua masuk ke dalam ruang sidang sekarang juga. Silahkan untuk saksi kedua untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa KTP? Bisa, Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama saudara? Oke, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir saudara? Sidoarjo 18 Agustus tahun 2000. Apakah saudara mengalami terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan dari yang terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Terus, silakan saya memberikan keterangan. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Bersedia, Yang Mulia. Silakan saksi kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik. Untuk terdakwa, silakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Untuk hakim anggota 1 dan 2, silakan memberikan sumpah kepada para saksi. Baik, saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan. Yang benar dan tidak lain. Dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti. Baik, silakan kembali. Pada keputusan hakim, terdakwa Roma Faranatisa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, terdakwa dikenakan sanksi penjara selama 5 tahun atau denda 10 juta. Kepada saudara saksi pertama, Anda berada di tempat kejadian atau tidak? Tidak. Anda mendapat laporan dari mana tempat kejadian? Saya mendapat laporan dari tempat saya menyaksikan kejadian tersebut. Anda sebagai siapa di tempat kejadian tersebut? Saya sebagai berada dari tempat kejadian tersebut. Kepada saudara saksi kedua, Anda berada di tempat kejadian. Anda berada di tempat kejadian atau tidak? Berada. Anda mendapat laporan dari mana tempat kejadian ini? Saya menyaksikan sendiri kejadian tersebut. Anda sebagai siapa di tempat kejadian tersebut? Saya sebagai warga sekitar. Iya, Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk jaksa penuntut umum. Untuk jaksa penuntut umum kedua, silakan
membacakan tuntutan. Terdakwa Laura Farhanafisa, tempat tanggal lahir Nganjuk 23 November 1998, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran lalu lintas yang beralamat di Kota Surabaya, Kecamatan Gunung Anyar, Jalan Rungkut, Asri nomor 20, sekitar pukul 7 WIB. Terdakwa menabrak motor korban sehingga korban terjatuh dan terpental 5 meter sehingga menyebabkan korban meninggal. Berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan kekuatan majelis hakim dalam persidangan telah melihat barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa digunakan. Dengan demikian, barang bukti tersebut sebagai alat bukti untuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 300 UU nomor 22 tahun 2009, yaitu pasal 310 ayat 3 mengatur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 juta. Sekian dan Para hakim mohon untuk diskusi untuk memutuskan perkara ini. Pada keputusan hakim, terdakwa Laura Farhanafisa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dikenakan hukuman 5 tahun penjara atau denda dengan uang sebesar 10 juta. Kasih yang mulia, apakah tidak ada keterangan terdakwa Laura Farhanafisa? Mohon maaf, tidak ada penasihat hukum. Karena pada saat itu tidak ada terdakwa mengalami remblong. Hakim memberikan keputusan bahwa terdakwa Laura Farhanafisa diberikan keringanan hukuman 4,5 tahun penjara atau denda 10 juta agar menghormati keluarga pihak korban. Keputusan hakim tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat berubah sewaktu-waktu. Sidang ditutup. Silakan untuk para hakim meninggalkan tempat persidangan.